Shalom, salam dan selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi sekalian, baik yang berada di ruangan Zoom ini ataupun yang live Facebook. Haleluya, atas kemurahan Tuhan kita dapat sekali lagi bersekutu di dalam ruangan ini pada pagi hari ini dan bertemu di ruangan ini karena kasih dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Perkenalkan, saya sekali lagi, nama saya Miheng Singkuy, berasal dari Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada KBHA atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk membawa renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Oke, saudara dan saudariku, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan, mari kita lihat landasan firman Tuhan untuk kita pada hari ini dalam 2 Korintus 12 ayat 9 hingga ayat 10. Pada pagi hari ini saya senang sekali untuk membawa satu renungan firman Tuhan kepada kita semua yang ada di sini dan dimanapun kita sedang menuntun ruangan 2 ini ataupun persekutuan ini. Temanya adalah Tuhan bekerja di atas kelemahan kita untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan bekerja di atas kelemahan kita untuk mendatangkan kebaikan. Pada masa saya menyediakan renungan ini, saya terpikir apakah yang Tuhan mau saya bicarakan pada pagi hari ini, dan inilah isi hati Tuhan yang Tuhan mau saya sampaikan kepada kita semua. Dalam 2 Korintus 12 ayat 9 hingga 10 mengatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kita pasti memiliki kekurangan, keterbatasan, dan kelemahan. Dulu saya seorang yang sangat pemalu, itu kelemahan saya, takut bercakap di depan, takut berdoa, takut membawa firman Tuhan, dan banyak yang saya rasa saya sangat tidak mampu untuk melakukan di dalam kehidupan saya. Saya sangat merasa rendah diri, di sekolah pun saya rasa saya banyak kekurangan daripada kawan-kawan saya, tapi saya bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, karena pekerjaan Tuhan yang luar biasa, di atas kelemahan saya mendatangkan kebaikan, karena Tuhan itu sangat baik. Dan hari ini saya bisa untuk dapat membawa firman Tuhan, renungan yang sederhana kepada kita semua dari berbagai tempat yang Tuhan pakai kita. Haleluya. Jadi saudara dan saudari, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, wujud dari kekurangan, keterbatasan, dan kelemahan kita, yaitu salah satunya ialah kita mudah menderita dalam arti yang seluas-luasnya. Memang tidak mudah berada dalam keadaan semacam itu, Bapak Ibu, yang serba menderita. Tetapi Rasul Paulus memberikan pengalamannya untuk kita belajar bagaimana menyingkapi penderitaan itu di dalam kehidupan kita. Di saat semua berjalan dengan baik dan lancar, seringkali kita tidak menyadari betapa besar anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan kita mungkin menjadi terlalu percaya diri. Kita mengira bahwa semua adalah hasil dan usaha, kemampuan, dan jerih payah kita. Sampai saat Tuhan mengizinkan kita mengalami ujian hidup, barulah kita merasa begitu tidak berdaya dan tidak ada satupun yang kita miliki bisa membantu kita. Jadi ketika itulah kita mulai berpaling pada Tuhan, satu-satunya yang bisa kita andalkan. Bapak Ibu, dalam nama Tuhan Yesus yang saya kasihi, semua manusia pasti punya kelemahan sendiri, baik secara fisik, emosi, kemampuan, intelektual, bahkan juga rohani. Paulus menyatakan seperti ini,
Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasa aku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turut menaungi aku. Seperti yang kita baca tadi. Dan selanjutnya karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesengsaraan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Dalam ayat 10. Kenyataannya adalah seperti itu. Seringkali dalam kelemahan dan keterbatasanlah kita justru merasakan betapa besar kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Hal itu tidak akan bisa kita rasakan ketika kita berada dalam situasi yang super nyaman tanpa masalah. Selain itu, saudara-saudariku dalam Tuhan, Tuhan pun bisa memakai segala kelemahan kita untuk pekerjaan besar. Jika melihat dari banyak tokoh Alkitab, kita akan segera tahu bahwa Tuhan tidak memakai orang-orang yang pintar, pidato, para ahli, cendekiawan, orang-orang kaya, berpengaruh, raja, dan sebagainya. Tapi seringkali Tuhan justru memakai orang yang bagi dunia tidak ada apa-apanya. Di tangan Tuhan, orang-orang biasa yang penuh kelemahan ini diubahkan menjadi sosok luar biasa yang pengaruhnya masih kita rasakan hingga hari ini. Bagaimana bisa demikian, saudara dan saudariku, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan? Alkitab berkata demikian, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hebatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ini dikatakan dalam 1 Korintus 1 ayat 25. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 27 hingga 28, siapapun kita yang punya banyak kelemahan dan keterbatasan ini, Tuhan bisa memakai itu semua. Dikatakan di sini bahwa tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berkhidmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Di sini jelas menyatakan bahwa Tuhan suka memakai orang-orang yang bodoh dan lemah bagi dunia. Luar biasa. Karena di sanalah kuasa Allah akan dirasakan sangat nyata. Saudaraku dalam Tuhan Yesus, ada kalanya Tuhan mengizinkan kita untuk merasakan kelemahan kita. Bukan bertujuan untuk menyakiti kita, tetapi justru agar kuasanya nyata pada diri kita. Mungkin kelemahan pada diri kita terdapat pada masalah fisik kita seperti cacat, tidak kuat, dan sebagainya. Mungkin kita punya keterbatasan dalam hal kecerdasan atau kepintaran. Mungkin kita punya masalah dengan fisik kita seperti trauma, kekecewaan, kepahitan, dan sebagainya. Semua kelemahan ini seringkali menjadi faktor penghambat utama untuk kita maju. Kita harus berbesar hati dan berani mengakui kelemahan kita, saudara dan saudariku dalam Tuhan. Mengakui kelemahan bukan berarti kita harus minder. Sama sekali bukan demikian. Mengakui kelemahan bukan mengarah kepada perasaan rendah diri, tetapi lebih kepada rendah hati. Kita harus sadar bahwa tanpa Tuhan, sehebat apapun kita, semua itu tidak akan berarti apa-apa, saudara dan saudari. Karena itu, kita tidak perlu menyesali kelemahan kita. Justru dengan mengakui ataupun mengetahui kelemahan kita, kita bisa berusaha untuk mengatasinya, tentu saja dengan terus mengandalkan Tuhan dalam proses tersebut. Terus mengandalkan Tuhan di dalam proses tersebut. Kita bisa belajar lewat sosok Paulus. Kita semua tahu bagaimana luar biasanya Paulus menjalankan penginjilannya kemana-mana. Ya, dipakai Tuhan secara luar biasa dan menyerahkan segenap jiwa, raga, dan tenaganya untuk memberitakan Kristus ke segala penjuru bumi. Tapi lihatlah saudara dan saudariku dalam Tuhan, bahwa sehebat-hebatnya Paulus, dia ternyata tidak merasa malu untuk mengakui bahwa ada masa-masa di mana ia merasa lemah, merasa takut dan gentar. Lihatlah apa katanya kepada jemaat Korintus. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar, dalam 1 Korintus 2 ayat 3. Paulus sekali tidak
malu untuk menyatakan itu. Dan ia tidak merasa khawatir disepelekan atau direndahkan orang jika ia mengakui kelemahannya. Dan kita tahu bahwa meski ia mengakui itu, ia sama sekali tidak goyah dalam menghadapi siksaan dan tekanan dalam misi pelayanannya. Sebelum sampai kepada perkataan ini, Paulus terlebih dahulu menegaskan bahwa pelayanannya bukanlah digunakan sebagai sarana untuk mempamerkan kebolehannya. Sama sekali tidak, saudara dan saudariku. Dalam ayat 1 hingga 2 dikatakan, demikian pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu sekalian, yaitu Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Paulus menyadari bahwa jika ia bisa melakukan tugasnya, itu bukan karena kuat dan hebatnya sendiri, tapi semata-mata karena Tuhan yang memampukannya. Tidak ada niat lain, saudara-saudari, selain memberitakan tentang keselamatan di dalam Kristus. Itulah tujuan Paulus. Paulus sangat mengasihi Kristus. Ia tahu bahwa anugerah terbesar bagi dirinya datang ketika ia diselamatkan dari kematian kekal, keluar dari gelap untuk kemudian menjadi terang. Masa lalu Paulus sama sekali tidak membanggakan. Dengan segala perbuatannya di masa lalu, ia jelas mengarah kepada kebinasaan, namun ternyata ia diselamatkan, bahkan dipilih Tuhan untuk dipakai secara luar biasa. Dan meskipun kita memiliki banyak kelemahan, saudara-saudariku, tidak semestinya kita terlalu merendah diri, bersikap putus asa, dan takut atau mengasihani diri sendiri. Mungkin saat ini kita merasa berada dalam kelemahan karena keterbatasan secara fisik. Mungkin punya sakit penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Keterbatasan secara finansial, ekonomi sulit, hidup dalam kekurangan. Terbatas secara pendidikan, tidak sekolah tinggi, ada sekolah tetapi sering gagal. Ada keterbatasan emosional, luka batin, sakit hati, kepahitan yang memanjang, trauma yang memanjang. Namun di atas semuanya itu, saudara-saudariku dalam Tuhan, ada satu hal yang harus kita perhatikan, yaitu bahwa kelemahan bukanlah masalah utama. Terkadang kelemahan yang ada pada diri kita itu ada dengan tujuan agar kita belajar untuk lebih rendah hati dan supaya kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Tuhan tidak akan terkesan kepada orang-orang yang menganggap dirinya kuat, pintar atau mampu melakukan segalanya dengan kekuatannya sendiri. Tetapi Tuhan sangat tertarik kepada orang-orang yang mengakui dan menyadari keterbatasan, kelemahan, dan ketidakberdayaannya. Haleluya. Bapak dan Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Dalam Alkitab kita bisa melihat beberapa contoh kisah orang-orang yang biasa yang memiliki banyak kelemahan namun hidupnya dipakai Tuhan secara luar biasa. Sebut saja Musa. Sebelum menjadi pemimpin besar Israel, ia adalah orang yang tidak percaya diri dan merasa tidak layak. Keluaran 4 ayat 10 mengatakan, lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepadamu pun tidak, kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Saudara dan saudariku, pernah satu kali 7 tahun yang lalu mobil kami dicuri orang, dan disitulah saya betul-betul merasa sangat sengsara. Saya sangat lemah, merasa marah, tidak boleh, saya rasa macam betul-betul merasa lemah. Namun di situ Tuhan mengajak saya untuk lebih mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan saya. Dulu saya tidak pernah berdoa, merasa sangat dekat dengan Tuhan. Tapi melalui peristiwa itu, mobil kami dicuri selama 6 bulan itu, pukul 2 saya boleh bangun. Saya datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya baca Mazmur siang malam, saya datang kepada Tuhan. Saya balik kerja, saya tersungkur, saya datang kepada Tuhan. Dan setiap malam saya heran, pukul 2 saya mesti terbangun dan berdoa kepada Tuhan. Menangis sampai saya doa dan puasa semua. Jadi di situ Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam hidup saya, dengan suami saya, dengan keluarga kami lewat peristiwa itu. Dan
perkara ajaib berlaku di dalam hal tersebut. Ada lawatan Tuhan, ada pekerjaan Tuhan yang luar biasa, kuasa Tuhan bekerja, dan ada banyak pengalaman lagi di dalam kehidupan saya. Bagaimana Tuhan melawat saya di dalam kelemahan saya. Di sekolah saudara-saudari, pelajar-pelajar remaja datang menceritakan kelemahan, menceritakan saya tidak pandai, saya takut, saya stres, saya tidak boleh begini-begini. Tapi saya bersyukur atas kesempatan itu, saya ada Tuhan yang memakai saya untuk membawa mereka kepada Tuhan. Apabila mereka datang di situ lewat kelemahan mereka, mereka dapat berdoa bersama-sama dengan orang yang boleh membawa mereka, dan mereka terima Tuhan Yesus. Saya sangat bersyukur karena Tuhan memakai kita, orang yang mengalami sesuatu peristiwa itu, dan kita dapat menjadi berkat kepada orang lain lewat peristiwa yang kita alami, lewat kelemahan yang kita alami. Saudara dan saudariku dalam Tuhan Yesus, bagaimana cara Tuhan bekerja di dalam kelemahan kita? Yang pertama, kelemahan mencegah kesombongan, saudara dan saudariku. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 7 hingga 8, ia pun menyebutkan suatu kelemahan yang tak tertahankan dalam dirinya, yang menyebutkan sebagai duri dalam daging. Namun meski Tuhan tidak kunjung mengangkat duri itu dari Paulus, hal itu tidak membuatnya kecewa. Di sini Paulus memahami Tuhan menggunakan kelemahannya untuk mengenyahkan kesombongan dan kecemaran dalam hidupnya, membuatnya bergantung penuh pada Tuhan dan hanya berharap pada kemurahannya. Ia pun menyadari justru kelemahannya membuat kuasa Tuhan semakin terlihat nyata di dalam kehidupannya. Dan yang kedua, kelemahan menghasilkan ketergantungan kepada Tuhan. Kita harus sadar bahwa kita adalah makhluk yang lemah, dan di situ itu akan menolong kita untuk mengenal diri kita. Pengenalan kepada diri semacam itu membuat kita tidak sombong, tetapi terus bergantung kepada Tuhan di dalam hidup kita. Jadi saya bersyukur untuk ruang HE 2 HE ini, yang mereka yang tidak tahu bagaimana untuk datang kepada Tuhan, mereka datang di dalam Zoom HE ini dan menyatakan kelemahan dan didoakan, dan mereka dibimbing dan melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Saya bersyukur untuk apa yang Habus Akademi lakukan seperti ruang doa ini. Haleluya. Dan yang ketiga, kelemahan memberikan manfaat dan berkat kepada orang lain. Jadi di sini Rasul Paulus menulis demikian, bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Jadi tekanan-tekanan akan membuat iman kita makin kukuh, teguh, dan kuat. Dan menjadi iman kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Dan saya percaya bahwa melalui pertolongan Roh Kudus, kita mampu untuk menanggungnya. Seperti firman Tuhan yang kita dengar kemarin, bahwa tiada mustahil bagimu, tiada mustahil bagi kita, tiada mustahil, bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa di dalam kelemahan kita. Dan seterusnya saudara, kelemahan akan memuliakan Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu di dalam setiap kelemahan kita untuk kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaan Tuhanlah yang menjadi tujuan utama dari semua yang telah kita hadapi, alami, dan rasakan. Dan yang terakhir, kelemahan memberikan sebuah pelayanan. Allah tidak ingin memakai kekuatan Anda dan saya saja dalam pelayanan, tetapi Allah akan menolong kita untuk melewati sebuah masalah atau belajar untuk hidup dengan sebuah kelemahan. Setelah itu Anda bisa menolong orang lain yang mengalami kesulitan yang sama di dalam kehidupan kita. Jadi itu saja saudara-saudariku di dalam Tuhan, bahwa Tuhan itu sangat baik, Dia bekerja dengan luar biasa melawat kita di dalam kelemahan kita. Jangan takut, kita mengandalkan Tuhan di dalam kelemahan kita. Tuhan akan bekerja di dalam setiap kelemahan kita untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus pasti akan memampukan kita untuk melewati semua. Seperti lagu tadi, Tuhan akan melawat kita. Dia akan melawat kita. Dia akan terjadi lawatan yang besar apabila kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita lewat kelemahan yang kita hadapi. Saya
Mungkin kita pernah mendengar satu kesaksian kepada seorang anak yang sangat luar biasa yang berasal dari Indonesia juga, yaitu gadis cilik Gracia Epifania. Mungkin masa sudah. Oke, nama gadis cilik ini penyanyi yaitu Gracia Epifania. Bisa sebut nama dia. Dia ini seorang penyanyi dan sangat diberkati dengan lagu-lagu yang dinyanyikan oleh anak ini. Dan dia terlahir dalam kondisi mata yang buta. Mungkin kita Bapak Ibu kenal dengan anak ini. Awalnya sang ayah kecewa dan marah tidak mau menerima kehadirannya. Bukan hanya itu, ia juga mempersalahkan Tuhan yang dinilainya tidak adil memperlakukannya sampai suatu ketika jalan hidup berkata lain. Gracia malah tumbuh menjadi gadis kecil yang percaya diri, memiliki bakat musik yang luar biasa, dan terutama Gracia pula yang mengembalikan ayahnya percaya kepada Tuhan. Dan lewat jemari-jemarinya yang pintar bermain piano dan dengan suaranya yang merdu, Gracia memuji Tuhan dan meneguhkan iman banyak orang supaya kembali berpegang pada janji Tuhan. Dan berikut adalah antara cuplikan lirik lagu yang dinyanyikan Gracia. Saya mau nyanyi. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu ketujuh langkahku. Walau ku tak dapat berada atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap pandang padamu, kau ada untukku. Haleluya saudara. Justru itu meskipun kita memiliki banyak kelemahan, Tuhan ada untuk kita. Haleluya. Saya percaya bahwa kita semua akan diberkati Tuhan di dalam kehidupan kita, menjadi saksi Tuhan, menjadi alat yang dipakai Tuhan dalam apapun keberadaan kita. Haleluya. Mari kita terus melekat kepada Tuhan dalam kelemahan, karena kuasa Tuhan bekerja dan dinyatakan dengan sempurna melalui hidup kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Demikian firman Tuhan dan terima kasih. Haleluya.